mempelajari materi pewarisan sifat yang khususnya yaitu molekul yang mendasari pewarisan sifat. Nah, sebelum kita mulai mempelajarinya, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Go! Nah, biasanya dalam setiap keluarga itu terdapat beberapa kesamaan fisik antara anak dan orang tuanya. Nah, ada juga yang memiliki perbedaan dan persamaan mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh anaknya, yaitu yang tidak tampak. Bisa secara kecerdasan, kemudian kemampuan, dan lain-lain. Nah, pernahkah kalian berpikir dari manakah sifat-sifat yang tidak tampak itu keluar atau muncul? Nah, untuk itu pada kali ini kita akan mempelajari tentang materi molekul yang mendasari pewarisan sifat. Nah, molekul yang mendasari pewarisan sifat ini terdiri dari 3, yaitu ada materi genetik, struktur DNA dan RNA, kemudian ada peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Nah, untuk submateri yang pertama ada kromosom. Apa sih itu kromosom? Nah, kromosom kali ini yaitu merupakan materi genetik yang berupa benang-benang halus atau kromatin yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik pada keturunannya. Kromosom ini adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas 2 komponen molekul, yang itu protein dan asam nukleat. Nah, bisa dilihat dari gambar, yaitu kromosom ini terdiri dari matriks, locus, chromosomal, sentromer, kemudian ada benang kromonema, satelit, dan lengan kromosom. Yang kedua ada DNA. DNA ini biasanya disebut juga dengan deoksiribonukleik acid. Nah, DNA ini merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Di dalamnya tersimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidupnya. Nah, tidak hanya di dalam inti sel, DNA ini juga terletak dalam mitokondria, kloroplas, sentriol, plastisida, hingga sitoplasma. Nah, fungsi dari DNA sendiri yaitu yang pertama ada membawa informasi genetik, kemudian memiliki peran pewarisan sifat, yang ketiga ada mengekspresikan informasi genetik, dan yang keempat ada mensintesis molekul kimia lain. Nah, bisa dilihat pada gambar. Di sini terdapat struktur dari DNA. DNA itu terdiri dari basa, sitosin, guanin, adenosin, dan timin. Nah, pada gambar yang berwarna biru itu merupakan basa sitosin, kemudian yang hijau itu basa guanin, yang ketiga itu yang kuningnya itu basa adenosin, dan yang keempat itu ada basa timin yang berwarna orange. Kemudian yang ketiga ada RNA. RNA di sini biasanya disebut dengan ribonucleic acid. RNA ini adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak terpilin seperti DNA. Jadi dia hanya setengah dari DNA. Kemudian RNA ini banyak terdapat di sitoplasma. RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. RNA ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu RNA duta atau RNA-D, RNA ribosom atau RNA-R, dan RNA transfer atau RNA-T. Kemudian yang keempat ada gen. Apa sih itu gen? Nah, gen ini sendiri yaitu unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat heteroditas organisme. Gen ini terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersusun dalam satu deret secara linier dan beraturan di lokus-lokus kromosom. Nah, berdasarkan sifat gennya, gen itu terdiri dari gen dominan dan gen resesif. Gen ini juga memiliki fungsi tersendiri dari pewarisan sifat, yaitu diantaranya
Pertama, sebagai pembawa informasi genetik dari generasi ke generasi. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pengatur proses metabolisme dan perkembangan pada organisme. Nah, submateri yang selanjutnya ada struktur DNA dan RNA. Nah, struktur DNA dan RNA ini memiliki perbedaan di mana dari penyusunnya yaitu sama-sama gugus fosfat. Kemudian gula pentosanya DNA itu dari deoksiribosa dan RNA dari ribosa. Kemudian untuk basa nitrogennya untuk DNA itu ada basa purin yang berupa adenin dan guanin serta basa pirimidin yang berupa sitosin dan timin. Sedangkan dari RNA ini basa purinnya itu ada adenin dan guanin. Kemudian perbedaannya yaitu di pirimidin, timin itu diganti dengan urasil dan sitosin. Selanjutnya yaitu segmen DNA ini mengkode sifat-sifat tertentu yang dinamakan gen. Gen itu berfungsi untuk mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian gen terletak pada lokus kromosom yang tersusun berderet secara linier, dan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog disebut alel. Nah, sebab yang terakhir itu ada peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Penentuan materi genetik ini terdapat beberapa istilah, yaitu ada genotip, fenotip, kemudian ada resesif dan dominan, kemudian intermediate, homozigot dan heterozigot. Nah, genotip ini sendiri apa sih pengertiannya? Nah, pengertian dari genotip ini yaitu sifat dasar yang tidak tampak dan bersifat tetap pada suatu individu. Kemudian ada fenotip. Fenotip ini merupakan kebalikan dari genotip. Fenotip ini yaitu alat yang tampak pada suatu individu dan dapat diamati dengan panca indera. Kemudian ada resesif. Resesif ini adalah sifat dari individu yang tidak muncul pada keturunannya karena terkalahkan oleh sifat yang dominan dari persilangan. Kemudian ada dominan. Dominan ini adalah sifat dari suatu individu yang dalam proses persilangannya dia secara dominan dan mengalahkan gen yang resesif. Seperti itu. Kemudian ada intermediate. Intermediate ini adalah sifat individu yang permunculannya merupakan sifat dari gabungan antara kedua individu. Dia adalah gabungan dari kemudian ada homozigot. Nah, homozigot ini terjadi apabila individu memiliki kromosom dengan alel yang sama atau identik untuk di setiap kokul gennya. Nah, bisa dilihat pada gambar kan ada A besar dengan A besar dan A kecil dengan A kecil, itu merupakan contoh dari homozigot. Nah, kalau A besar itu yaitu disebut dengan homozigot dominan, dan A kecil disebut dengan homozigot resesif. Nah, yang terakhir itu ada heterozigot. Heterozigot ini terjadi ketika individu memiliki alel yang berbeda pada setiap lokus untuk setiap kromosomnya. Nah, bisa dilihat pada gambar kan, heterozigot itu memiliki dua susunan yang berbeda, yaitu ada A besar dan A kecil. Jadi itu yang disebut dengan heterozigot. Nah, kemudian manusia itu memiliki dua susunan kromosom, yaitu ada kromosom tubuh atau yang biasa disebut dengan autosom, dan kromosom kelamin atau yang biasa disebut dengan genosom. Nah, kromosom tubuh ini terdiri dari 22 pasang atau 46 buah, dan kromosom kelamin atau genosom ini berjumlah 1 pasang. Nah, sekian pemaparan kali ini mengenai molekul yang mendasari pewarisan sifat. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semangat untuk belajarnya. Nah, jangan lupa untuk subscribe dan like
channel ini supaya saya lebih semangat untuk membuat video kali ini. Baik, terima kasih.